Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan fitur di After Effects, namanya adalah parent. Nah, parent ini nantinya bisa untuk menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Oke, langsung saja kita akan membuat dokumen baru. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kalau bagi teman-teman yang belum menonton video saya sebelumnya, di situ sudah ada video tentang basic After Effects, bagaimana penggunaan keyframe, kemudian bagaimana penggunaan layar kerja, timeline, dan lain sebagainya. Kita akan buat komposisi baru, kemudian kita akan membuat komposisi parent, kemudian kita akan menentukan resolusinya. Kita akan membuat 1280 x 7280. Kemudian frame rate-nya kita akan menggunakan 25 fps. Kemudian durasinya saya akan menggunakan durasi 10 detik aja. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan mengimportkan file berupa file dari Photoshop. Nah, di situ sudah, nanti di deskripsi akan saya sertakan link download untuk file latihannya. Oke, kita akan import. Nah, metode import di sini ada beberapa macam, teman-teman. Import di sini ada bisa import file, bisa multiple file, atau from library, atau Adobe Premiere Pro Project, sampai nanti vanishing point, placeholder, dan solid. Di sini saya akan mengimportkan file, bentuknya adalah file dari Photoshop. Oke, kalau teman-teman sudah mendapatkan filenya, kemudian tinggal kita import. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini ada import as-nya. Nah, import as-nya ini kita bisa mengubahnya menjadi footage, composition, retain, layer size, ataupun composition. Kalau footage, maka dia nanti akan jadi satu kesatuan dan tidak bisa diedit lagi. Tetapi kalau composition, kita bisa mengeditnya satu bagian per bagian, atau bisa disebut per layernya, nanti bisa diedit. Kemudian kalau yang retain layer size sama composition ini hampir-hampir sama. Kalau yang retain layer size, maka dia nanti akan sesuai dengan layer yang kita buat di Photoshop. Oke, saya akan import sebagai composition. Kemudian saya akan import di sini, teman-teman. Kemudian saya pilih yang editable layer style ya. Kemudian maka nanti akan muncul komposisi dengan nama wayang. Nah, kemudian di komposisi wayang ini, kalau kita perhatikan, dia masih seperti asli yang ada di kita buat di Photoshop. Nah, kemudian untuk menambahkan di bagian parent yang sudah kita buat tadi seperti apa? Caranya di sini sudah ada wayang parent layer. Nah, layer inilah yang akan kita masukkan ke dalam komposisi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita akan seleksi seperti ini. Kemudian saya tinggal tarik ke bawah. Nah, maka dia nanti akan berada di posisi seperti ini, teman-teman. Oke ya. Oke, kemudian karena ini size-nya terlalu besar, saya akan kecilkan. Saya akan kecilkan size-nya seperti ini dengan scale ya. Bagi yang belum tahu, shortcutnya menggunakan huruf S pada keyboard, nanti muncul scale, kemudian dikecilkan. Oke, kalau tampilannya sudah sesuai, maka saya akan mengatur layernya. Kalau bisa dilihat di depan, layer awan ini masih berada di paling atas, ya kan? Sehingga menutupi bentuk dari wayangnya. Dan awan ini akan saya pindahkan ke paling bawah. Oke, saya akan pindahkan ke paling bawah. Tinggal klik drag, kemudian tarik. Nah, awannya ini akan saya letakkan di layer paling bawah seperti ini. Dan ini nanti bisa kita animasikan, teman-teman. Oke, kita perhatikan awannya sudah ada 1, 2, kemudian di sini ada wayangnya. Dan di sini saya akan memisahkan, sudah saya pisahkan, teman-teman, tangan yang ini, tangan kanan bawah, kemudian tangan kanan atas, kemudian tangan kiri atas, kemudian tangan kiri bawah.
ya. Kemudian di sini juga ada badan. Oke. Nah, untuk bisa menggerakkan si layar tadi, layar yang tangan ini, maka kita harus melakukan rotasi pada tangannya. Contoh, di tangan kanan satu, tangan kanan yang bawah gitu ya. Kemudian saya akan ubah ke rotasi untuk pergerakannya dengan menekan huruf R pada keyboard. Kemudian kita gerakkan seperti ini. Wow, dia masih berputar-putar seperti ini. Supaya berputarnya itu dia berada pada porosnya, maka kita harus memindahkan yang namanya anchor point. Nah, anchor point itu di mana? Ini adalah anchor point dari tangan kanan yang bawah. Kemudian untuk memindahkannya, kita cukup menggunakan pen behind tool atau shortcutnya menggunakan huruf Y. Kemudian kita letakkan di bagian poros tangan kanan yang bawah. Kemudian kita cek rotasinya. Oh, dia sudah berada pada posisinya. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan melihat lagi tangan kanan yang bagian atas. Ini ya, tangan kanan bagian atas. Kita cek lagi. Kita rotasikan. Wow, dia masih berputar-putar ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama dengan tangan kanan yang bawah tadi. Kita akan memindahkan pen behind toolnya atau anchor point-nya menggunakan pen behind tool. Kemudian kita akan cek apakah dia sudah sesuai. Oh, ternyata dia sudah terlihat berputar pada porosnya. Oke, next. Kemudian selanjutnya ada tangan kiri bagian atas. Tangan kiri bagian atas posisinya sama. Kalau kita tes rotasinya, maka dia masih seperti ini. Maka kita harus memindahkan anchor point-nya di bagian porosnya seperti ini. Kemudian saya akan coba rotasikan. Oh, dia sudah berotasi. Nah, supaya dia rotasinya tidak patah seperti ini, maka kita harus meletakkan tangan ini di bawah badan. Oke, kita akan pindahkan layer tangan kiri atas dan tangan kiri bawah. Kita akan pindahkan berada di bawah badan. Oke, kemudian kalau nanti kita perhatikan kita sudah pindah, maka dia akan berputar seperti ini. Oke, saya akan ubah dulu posisinya supaya tidak terlihat patahannya. Posisinya akan saya geser sedikit menggunakan selection tool seperti ini. Kemudian kita cek rotasinya. Wow, sudah bergerak. Oke, selanjutnya di bagian bawah di sini ada tangan. Nah, ini tangan kiri yang bawah. Kita akan geser, kita akan sesuaikan dulu posisinya. Kebetulan ini sudah berada di posisi di bawah tangan kiri yang atas. Dia posisinya sudah berada di tangan kiri yang atas. Oke, kita cek rotasinya. Masih seperti ini. Kita sesuaikan lagi menggunakan pen behind tool atau shortcutnya menggunakan huruf Y pada keyboard. Kita letakkan di bagian portion sini. Kemudian kita cek rotasinya. Oke, dia sudah bergerak pada rotasinya. Oke, setelah wayang ini terbentuk seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah menghubungkan antara bagian-bagiannya. Contoh, tangan kanan yang kanan atas, ini kalau kita rotasikan, tangan kanan yang atas kita rotasikan, maka dia tangan kanan bawah belum ikut berotasi, masih berdiri sendiri. Supaya dia nyambung, maka di After Effects itu ada yang namanya parent. Nah, berarti yang harus kita parentkan adalah tangan kanan yang bawah itu harus berhubungan dengan tangan kanan yang atas. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita cek. Oke, dia sudah ikut ya. Tangan kanan yang bawah sama tangan kanan yang atas dia sudah ikut sendiri-sendiri. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya tangan kanan yang atas itu harus berhubungan dengan si badan dari wayang. Nah, kita akan hubungkan
tangan kanan yang atas ini akan parentkan dengan si badan. Cukup menekan dan diarahkan ke arah bagian yang kita ingin parentkan. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau badannya saya geser, badan ini saya geser, maka sudah ikut semua. Beda halnya dengan tangan sebelah kiri ya. Terlihat ya di layar, tangan sebelah kiri akan terlepas karena belum ada hubungannya dengan si badan. Oke, selanjutnya di bagian tangan kanan yang tangan kiri yang atas, kita akan posisikan dia, kita akan parentkan dengan si badan. Kemudian tangan kiri yang bawah kita akan parentkan dengan tangan kiri yang bawah. Kita akan bisa cek di sini, kita cek ya. Oh, dia sudah ikut, sudah mantap. Kemudian yang bawah juga sudah bisa digerakkan. Kemudian kalau badannya berubah posisi, maka semuanya sudah ikut. Oke. Nah, inilah basic dari si parent tersebut. Kemudian kita akan mencoba menggerakkan animasi dari si wayang ini. Oke, kita minimize dulu posisinya semuanya. Oke, nah animasi sederhana yang akan saya buat pada saat ini durasinya hanya 10 detik ya, 10 detik saja. Kemudian kita akan animasikan, contoh di sini nanti ada awannya itu masuk dari kanan ke kiri gitu ya, dari kiri ke kanan seperti itu. Kemudian nanti baru wayangnya itu tampil. Nah, sementara itu wayangnya ini kan sudah seperti ini gitu ya, sudah jadi satu kesatuan. Kalau badannya ini kita geser, maka seluruh tangan dan seluruh tangannya dia akan pada posisi seperti ini. Oke, saya ingin wayang itu nanti tampil pada titik seperti ini. Saya akan keluarkan dulu semuanya. Di sini taruh luar semuanya awannya. Oke, nah selanjutnya saya akan menganimasikan awannya terlebih dahulu. Awan itu akan tampil pada detik kedua secara bersamaan. Berarti yang harus diubah apa? Yang harus diubah adalah position. Oke, saya seleksi keduanya. Saya berikan tanda keyframe, kita kunci. Kemudian saya geser di detik kedua, maka awannya itu datang. Awannya akan datang. Awan yang sebelah kecil, yang sebelah kiri, dia akan datang seperti ini. Kemudian awan yang sebelah kanan kita akan geser. Oke, seperti ini. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, maka kalau kita spasi gitu ya, kita play, kita preview, maka awannya akan muncul. Kemudian nanti baru diikuti wayangnya teman-teman. Pas pada posisi si awan ini muncul, maka wayangnya itu masuk. Maka kita hanya cukup menggeser si badan. Badannya kita ubah ke position, kemudian kita kasih keyframe, kemudian durasinya dia mau berapa? Contoh mau di antara detik kedua dan detik ketiga secara cepat gitu ya. Wayangnya datang. Seret. Nah, kita taruh di tengah. Seperti ini. Jadi kalau kita play, maka awannya datang, wayangnya ikut datang. Nah, kemudian wayang ini akan bergerak teman-teman. Akan bergerak tangannya. Contoh di posisi yang seperti tadi, berarti tangan-tangannya ini akan saya kunci menggunakan rotasi. Ya, tadi untuk menggerakkannya menggunakan rotasi. Oke, rotasinya saya akan kunci semuanya di posisi awal. Atau bisa juga dikunci di mana bagian yang mau dianimasikan. Contoh tangan kanan yang kedua, berarti tangan kanan yang atas gitu ya. Ini saya akan rotasikan, maka saya cukup klik pada stopwatch-nya, gambar stopwatch-nya, kemudian saya akan gerakkan seperti ini. Kemudian pada posisi seperti ini saya akan rotasikan. Oke, dia akan naik seperti ini. Kemudian
pada posisi seperti ini saya geser lagi. Pada posisi sudah naik tangannya, maka tangan yang satunya saya akan kunci lagi, saya akan geser lagi, kemudian saya akan turunkan. Oke, kemudian pada posisi seperti ini saya kunci lagi untuk tangan kiri yang bawah, kemudian dia akan berubah posisinya, saya turunkan seperti ini. Kemudian sekali lagi tangan kanannya yang bagian bawah saya akan naikkan dan saya akan kunci dulu posisinya. Posisinya akan saya buat keyframe, kemudian saya geser sedikit, kemudian saya akan gerakkan lagi seperti ini. Kemudian yang atas, oke, akan saya sesuaikan tangannya, saya geser, kemudian di posisi seperti ini, maka tangannya berubah posisi ya. Kalau kita play, maka jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, karena masih terlalu cepat, kita bisa menyesuaikan keyframe-nya teman-teman. Masih bisa kita geser seperti ini. Kita geser lagi untuk mengatur timingnya gitu ya. Nah, karena seperti ini, maka kalau kita play, oke. Kemudian yang tangan selanjutnya juga bisa kita animasikan. Contoh di sini gitu ya. Saya akan animasikan tangan kiri 1 dan tangan kiri 2. Kita kunci dulu rotasinya ya. Oke. Pada posisi seperti ini sama, saya geser. Pada posisi seperti ini, boleh tidak barengan ya, boleh tidak bebarengan. Boleh tidak bebarengan. Kita geser. Kemudian satunya juga sama. Nah, terjadi kasus nih, dia berada di balik badan, berarti si badan itu, si tangan yang bawah, maka harus kita letakkan di atas si badan. Mana ya tangan kanan yang ini? Oh, ini awan. Nah, yang ini kita letakkan di atas badan. Nah, supaya dia berada posisinya, tangan kiri yang ini kita letakkan di atas badan. Nah, supaya kalau dirotasikan seperti ini, dia berada di seperti ini. Oke. Selanjutnya animasi seperti ini. Pas dia posisi seperti ini, maka dia tangannya mundur lagi. Kemudian seperti ini. Seperti ini, tangannya ikut maju, kemudian diikuti tangan yang kirinya, kemudian pada posisi seperti ini, maka dia akan mundur bersamaan. Nah, posisinya seperti ini. Maka kalau kita play, oke teman-teman, ini sudah jadi animasi wayangnya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan efek petir. Kita akan membuat adjustment layer di sini. Klik kanan, di sini ada adjustment, ada new, kemudian bisa pilih adjustment layer. Oke, setelah adjustment layer dibuat, maka di sini kita akan menambahkan efek. Kemudian di sini ada obsolete. Kemudian di sini ada lightning. Nah, di sini nanti ada, petirnya sudah muncul ya. Di sini ada petir. Oke, nah petir itu akan saya berikan di bagian awannya. Awannya nanti akan menyambarkan petir gitu ya. Wah, keren ya. Seperti ini. Nah, tentunya tidak posisinya seperti ini, tetapi si petir ini nanti akan muncul pada saat yang tertentu saja, jadi tidak muncul dari awal gitu ya.
saya bisa memotong si adjustment layer ini dengan Ctrl Shift D, kemudian saya buang. Kemudian saya hanya ingin menampilkan nanti pendek-pendek aja gitu ya, kemudian saya pilih Ctrl Shift D lagi, saya buang lagi. Nah, jadi hanya posisi kondisi-kondisi tertentu teman-teman. Nah, contoh seperti itu gitu ya. Kemudian petirnya datang lagi, saya akan duplikat. Kemudian ini akan datang di saat seperti ini ya. Tapi dia posisinya yang berbeda. Lightningnya di sini, starnya saya buat di sini. Oh, di awan yang besar. Oke, kemudian saya juga bisa mengubah start point dan end pointnya. Kemudian di sini ada segmennya, ada amplitudonya ini ya, bisa terlihat. Kemudian ada detail levelnya, ada cabangnya juga teman-teman. Ada cabangnya. Kemudian kita juga bisa mengatur warna dari si petirnya gitu ya, warna dari petirnya seperti apa. Kemudian kita juga bisa speednya, stability-nya seperti apa, dan ini bisa teman-teman perhatikan dan bisa teman-teman ubah sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, kemudian width-nya juga bisa kita atur. Kalau kita pengen cukup cerah gitu ya petirnya, maka dia akan muncul seperti ini. Seret, ya, bisa dilihat yang kecil, yang gede gitu ya awannya. Ini seret. Nah, seperti itu. Oke, petir sudah ada. Supaya petirnya berada di bawah apa ini langitnya, maka saya akan pindah adjustment layer ini di bawah awannya. Oke, maka nanti dia akan muncul petirnya seperti ini dari balik. Nah, seperti itu ya. Nah, itu petirnya. Dan ini juga bisa diubah ya teman-teman, sesuai dengan kreativitas nanti teman-teman seperti apa. Nah, contoh saya modelnya seperti ini, startnya di sini gitu ya. Sudah muncul petirnya gitu ya. Oke, itu adalah animasi sederhana yang kita bisa buat menggunakan parent dan menggunakan salah satu efek dari After Effects, yaitu namanya lightning atau petir. Nah, kita bisa membuat petir buatan gitu ya. Oke, biasanya setelah muncul petir itu ada hujan. Kita juga bisa membuat hujan di sini teman-teman. Hujan akan kita buat pada posisi setelah petirnya itu menyambar. Oke, saya akan menambahkan adjustment layer baru. Klik kanan adjustment layer baru. Kemudian saya taruh di sini. Oke, di paling atas gitu ya. Kemudian saya akan menambahkan yaitu, kemudian kita klik dulu sini ya. Kita efek, kemudian simulation. Kemudian ada CC rainfall. Nah, di sini sudah muncul hujannya teman-teman. Kita tinggal potong dengan Ctrl Shift D. Pas setelah petirnya menyambar, maka muncul hujan. Wah, hujannya ini juga bisa diatur teman-teman. Bisa kita timing dari posisi yang lebat gitu ya, posisi yang lebat banget, dari gerimis sampai hujan beneran, ini juga bisa teman-teman. Contoh hujannya nanti berlaku hanya 2 detik aja gitu ya, dari detik ke-7 sampai detik ke-9. Nah, hujannya ini di sini ada drop size-nya. Nah, ini ada hujannya, semakin banyak dropnya maka akan semakin lebat gitu ya. Contoh, saya akan nolkan, kita akan buat sebuah keyframe baru. Kemudian saya geser pada detik 1 detik gitu ya. Dia tambah deras seperti ini. Kemudian nanti di detik ke selanjutnya di sini dia akan habis. Oke, maka nantinya kalau kita play jadi seperti ini teman. Oke, wayangnya jalan, ada petirnya, kemudian turun hujan, reda hujannya. Oke, gitu ya. Oke, inilah tampilan dari yang sudah kita berikan efek petir sama hujan teman-teman. Jadi pada tutorial kali ini, poin yang bisa kita dapatkan adalah kita sudah belajar tentang parent, bagaimana menghubungkan antara objek satu yang masih ada hubungannya dengan objek lain, dan kita bisa memberikan tambahan efek gitu ya. Ada lightning, kemudian ada CC rainfall,
untuk memberikan efek petir dan hujan. Oke teman-teman, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe apabila teman-teman suka. Terima kasih, sampai jumpa.